Cerita dimulai saat Raja Santanu dan Dewi Satyawati sedang asik berduaan. Raja Santanu berkata kalau kedamaian dan kenyamanan yang dia rasakan saat ini hanya dia rasakan saat dia bersama dengan Satyawati. Mendengar pujian dari Raja Santanu membuat Satyawati sangat bahagia hatinya. Dia sangat senang karena Raja Santanu sangat mencintainya. Saat sedang asik berduaan, tiba-tiba ada sebuah ikan besar yang melompat di atas kepala mereka, sehingga membuat mereka berdua menjadi terkagum-kagum. Tanpa berpikir panjang, Satyawati langsung mengambil alat pancingnya untuk menangkap ikan besar tersebut. Raja Santanu menanyakan apa yang akan dilakukan Satyawati. Satyawati kemudian menjawab kalau dia sedang ingin merasakan kesenangan. Dia melemparkan tombaknya untuk menangkap ikan besar tersebut. Dia melejangkan tombak besar tersebut untuk menangkap ikan tersebut. Ternyata tombak tersebut mengenai si ikan, sehingga membuat air sungai menjadi berwarna merah darah. Satyawati kemudian menarik talinya dan mencoba untuk menaklukkan ikan besar tersebut, sehingga membuat kapal mereka berdua terombang-ambing. Raja Santanu meminta Satyawati untuk melepaskan ikan tersebut, karena Satyawati tidak akan mampu menaklukkannya. Satyawati kemudian berkata kalau sebuah ikan dan sebuah kesempatan harus direnggut pada saat itu juga. Raja Santanu mencoba untuk membantu Satyawati, tapi Satyawati menghentikannya karena Satyawati sudah bersumpah untuk melakukannya sendiri, sehingga Raja Santanu tidak boleh membantunya. Satyawati tidak berhenti untuk menaklukkan si ikan tersebut, sehingga membuat kapal mereka hampir menabrak sebuah tebing. Akhirnya kapal mereka berdua menabrak tebing, sehingga membuat mereka berdua hampir tenggelam. Satyawati tidak berhenti untuk menaklukkan si ikan karena ambisinya yang terlalu besar. Satyawati terus menarik ikan tersebut hingga tangannya pun berlumuran darah, dan akhirnya Satyawati mampu menaklukkan ikan tersebut. Di tepi sungai, Satyawati nampak bahagia dengan hasil tangkapannya tadi. Tiba-tiba Raja Santanu datang untuk memberikan obat pada tangannya yang terluka tadi. Raja Santanu kemudian mengobati tangan Satyawati. Sambil itu dia berkata bahwa keinginan yang baik hanya seukuran telapak tangan saja. Satyawati kemudian berkata bahwa dewa telah memberi mereka mata begitu kecil, tapi mata yang sama punya juga kemampuan untuk melihat langit yang tak berbatas. Raja Santanu kemudian tertawa dan membenarkan kata-kata Satyawati. Di sisi lain, para iblis sedang menyiapkan senjata untuk menyerang kerajaan Hastinapura. Mereka meluncurkan diri mereka sendiri menggunakan meriam yang bersamaan dengan bola api yang akan diluncurkan ke Hastinapura. Para iblis itu kemudian mendarat di rumah rakyat Hastinapura, sehingga membuat mereka menjadi panik. Bola api mereka luncurkan ke Hastinapura. Mereka membakar semuanya. Dari rumah hingga jalan yang dilewati oleh rakyat Hastinapura, mereka bakar semuanya. Semua rakyat menangis ketakutan. Semua orang mereka sandera untuk akhirnya dimakan. Tiba-tiba ada seorang kesatria yang berlari secepat kilat. Dia membawa sebuah busur di tangannya. Dia berlari secepat kuda, melesat seperti petir yang akan menyelamatkan rakyat Hastinapura. Dan kesatria itu bernama Bhisma. Dia bertarung dengan gagah berani. Dia menghadapi setiap pasukan iblis yang datang dengan kemampuannya yang hebat. Dia membanting semua musuh dan menyerangnya lalu membunuhnya. Di saat semua pasukan iblis sudah habis dibantai olehnya, tibalah saatnya dia bertarung dengan raja para iblis. Pertarungan yang sengit itu kemudian dimenangkan oleh Bhisma. Raja para iblis itu kemudian terpental ke sisi sebuah pantai. Bhisma kemudian menginjak kepala iblis itu dan berkata kalau iblis seperti dirinya tidak boleh memasuki wilayah keturunan Bharata. Raja para iblis itu kemudian membela dirinya dan berkata kalau keturunan Bharata telah menebang hutan mereka sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pasukan untuk hidup. Mendengar hal itu, Bhisma kemudian menjanjikan kepada Raja Iblis bahwa para iblis dan keturunan Bharata akan tinggal dalam tanah yang berbeda.
Bisma kemudian memerintahkan kepada Raja para Iblis untuk membebaskan tahanan kerajaan Hastinapura. Melihat hal itu, Bisma menjadi sangat senang. Tapi tiba-tiba ada sebuah panah yang meresat ke arah mereka, kemudian mengenai para iblis. Ternyata panah itu berasal dari tentara Hastinapura yang dipimpin oleh Raja Santanu.